Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kembali di Newsline Metro TV, saya Tantri Murdopo. Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kekayaan bahasa dan budaya yang begitu beragam. Terbentang sangat luas dari Sabang sampai Merauke yang semuanya memiliki ragam keunikan dan ciri khas yang mewakili daerahnya masing-masing. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun terus untuk mempunyai peran aktif dalam pelestarian ini, termasuk mendaftarkan ragam kekayaan budaya Indonesia secara internasional melalui UNESCO yang dilakukan secara bertahap. Bentuk pelestarian ini membuahkan hasil setiap tahunnya dan yang terbaru adalah pengusulan kekayaan budaya gamelan yang kemarin tanggal 15 Desember ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda yang sekaligus menjadi tradisi budaya Indonesia ke-12 yang diakui oleh UNESCO. Untuk membahasnya lebih lanjut terkait gamelan sebagai warisan budaya tak benda dunia, sudah hadir melalui sambungan virtual Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Selamat siang, Mas Menteri. Selamat siang, Mbak Tantri. Apa kabar? Kabar baik, Mas Menteri. Selamat. Ini sukses sudah membuat gamelan menjadi warisan tradisi budaya ke-12 yang diakui oleh UNESCO. Tapi lebih jauh lagi, apa sih upaya yang dilakukan sehingga ini bisa berhasil, Mas Menteri? Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada seluruh bangsa Indonesia. Ini waktu yang sangat bangga untuk kita semua. Kita punya satu lagi warisan budaya yang diakui dunia. Ini kan luar biasa. Gamelan ini kan bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Jawa, Bali, Lombok. Dan gamelan ini diperkirakan udah ada di Jawa sejak tahun 404 Masehi. Ini dibuktikan dari relief di Candi Borobudur dan di Prambanan. Dan sidang UNESCO ini dilakukan di Paris pada tanggal 15 Desember 2021 dan telah menetapkan gamelan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, pengajuan gamelan ini sudah kita lakukan sejak 2019. Nominasi gamelan itu menjadi tradisi budaya ke-12 Indonesia yang diakui oleh UNESCO setelah sebelumnya ya, wayang, keris, batik, pendidikan membatik, angklung, tari saman, 3 genre tari Bali, noken, membuat kapal pinisi, pencak silat, dan pantun. Jadi ini adalah yang ke-12. Nah, upaya pelestarian ini kan sudah berlangsung lama dan dilakukan berbagai macam pihak. Kemendikbudristek sudah membantu penyediaan gamelan ke berbagai macam sanggar, memproduksi tayangan-tayangan terkait gamelan dan sebagainya. Dan pemerintah daerah pun memberikan fasilitas penyediaan gamelan karena itu gamelan bisa masuk sekolah, festival gamelan, kompetisi, dan berbagai macam acara-acara dan pertunjukan. Dan institut dan sanggar seni pun mengenalkan dan memberi pelatihan gamelan kepada masyarakat. Jadi ini sudah effort multi-year ya untuk kita berusaha mendapatkan sini dan akhirnya alhamdulillah gamelan menjadi warisan tak benda di UNESCO. Dan saya pribadi sebagai warga negara Indonesia juga merasa sangat bangga, Mas Menteri, karena ini salah satu kebanggaan kita bersama juga gamelan ini. Tapi apa sih maknanya sebetulnya dari balik itu semua, Mas Menteri, dari kacamata Mas Menteri untuk Indonesia sendiri? Karena kita punya satu lagi ini kan. Kita punya beragam soalnya, Mas Menteri. Betul, ya buat saya dan menurut saya buat kementerian, maknanya ini adalah bahwa seni gamelan ini terus dipelajari, ya terus dikembangkan dan diwariskan ke generasi ke generasi. Ini kan suatu pengakuan internasional bahwa ini adalah salah satu kontribusi kita, warisan kita kepada dunia gitu. Dan secara filosofi, manusia itu membangun koneksi dengan alam semestanya melalui gamelan, ya kan? Bagi kita sebagai bangsa, gamelan ini sebuah identitas dan kebanggaan nasional. Dan jangan lupa, gamelan ini juga telah menjadi alat diplomasi budaya ya, yang menginspirasi musik dan dunia. Saya kenal banyak sekali orang-orang dari luar negeri yang bahkan bisa bermain gamelan lebih jago lagi dari beberapa dari saya maupun dari beberapa orang Indonesia, karena mereka mendalami dan gamelan ini menjadi suatu bahasa interkoneksi antara budaya lain dan saya melihat gamelan dipermainkan di New York, saya pernah melihat gamelan dipermainkan di Eropa,
salah satu contohnya penyanyi ternama dari Islandia, Björk, yang sangat terkenal ini menghadirkan suara gamelan di dalam lagu-lagunya. Dan kalau kita melihat dari berbagai macam genre, suara gamelan itu sudah mulai keluar, bahkan di hip hop pun sudah mulai keluar. Dan untuk dapat ini ditetapkan sebagai warisan tak benda UNESCO, pengaruh gamelan ini bisa semakin besar lagi untuk dunia. Ya, dan harapannya kita semua juga semakin cinta dengan budaya kita sendiri ya, Mas Menteri. Tapi ini kan semua upaya ini juga tidak lepas dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai ini, Mas Menteri, karena apa sih kemudian ketika dipimpin oleh Mas Menteri ini kemajuan-kemajuan seperti apa atau detail-detail seperti apa kalau kaitannya dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, Mas Menteri? Ya, Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu adalah suatu milestone yang luar biasa pentingnya. Itu menggariskan 4 langkah strategis dalam memajukan kebudayaan. Kita ada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan juga pembinaan. Jadi ini memberikan kerangka hukum untuk semua effort-effort kita. Saya kasih salah satu contoh, rangkaian dari Pekan Kebudayaan Nasional yang baru saja diselenggarakan Kemendikbudristek dan juga Pekan Kebudayaan Daerah di 2021. Jadi masyarakat luas termasuk pelaku seni dan budaya yang terlibat ini difasilitasi sebagai bagian dari pembinaan tersebut agar lebih mampu mengembangkan kekayaan budaya di daerahnya masing-masing. Kedepannya kita akan ada berbagai macam inovasi di dalam kurikulum kita yang tahun depan akan kita buka secara voluntary untuk sekolah-sekolah, akan ada jauh lebih besar fleksibilitas untuk kearifan lokal, dan kearifan lokal tersebut salah satu opsinya adalah tradisi budaya termasuk tradisi musik. Waktu saya menginap di rumah musisi tradisional di Toba sebelumnya, kami membahas topik ini, bagaimana musik maestro-maestro itu bisa masuk ke dalam sekolah, bagaimana maestro-maestro tersebut bisa mendapatkan waktu lebih besar untuk anak-anak bisa berpartisipasi dalam tradisi-tradisi kita. Jadi dari sisi fleksibilitas dari kurikulum yang lebih merdeka itu merupakan suatu hal yang sangat penting. Kedepannya kita juga akan mengembangkan, contoh kita sudah meluncurkan kanal Indonesiana, kanal TV pertama yang hanya terdedikasi untuk budaya. Jadi berbagai macam musik tradisional dan musik-musik lain bisa masuk sebagai bagian konten daripada kanal tersebut. Jadi undang-undang ini membuka banyak sekali pintu dan mendorong pemerintah untuk mendukung ekosistem kebudayaan kita. Ya, karena merdeka juga berarti memiliki akses yang besar untuk bisa melestarikan kebudayaan bangsa ya, Mas Nadine, terutama untuk generasi penerus bangsa. Itu kan yang paling penting ya sebetulnya, anak-anak yang masih dalam sekolah pendidikan, sehingga karena mereka akan meneruskan ini semua. Begitu kan, Mas Menteri? Betul, betul sekali. Karena memang generasi berikutnya yang akan meneruskan ini, jadi ya kalau kita tidak melakukan regenerasi dan juga pelestarian dari sisi mindset mereka terhadap budaya, yang nggak akan lanjut ini ekosistemnya. Oke, tapi tadi Mas Menteri sudah menyebutkan soal Merdeka Belajar. Ini kan memang salah satu dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Kemudian kita sering mendengar juga ada kampus merdeka. Banyak sekali ekosistem yang kemudian bersinergi sepertinya, Mas Menteri. Nah, apa sih sebetulnya ekosistem seperti apa sih yang ingin dibangun? Kita ingin ekosistem itu by default adalah kolaborasi dan gotong royong. Sebenarnya yang mau kita lakukan itu adalah menghilangkan sekat-sekat antara disiplin, menghilangkan sekat-sekat antara fakultas, menghilangkan sekat-sekat antara akademia dan dunia praktisi. Dan dengan cara inilah kita bisa menjadikan sekolah-sekolah masa depan hadir lebih cepat di Indonesia, universitas masa depan. Jadinya konsep daripada Merdeka Belajar ini adalah membuka fleksibilitas bagi para guru-guru, para dosen untuk berpartisipasi kepada suatu ekosistem yang lebih besar. Saya berikan beberapa contoh. Satunya adalah membesarkan ruang untuk kearifan lokal, membesarkan ruang untuk project based learning, membuka 3 semester di dalam perguruan tinggi bisa di luar kampus dan di luar prodinya. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya mengundang partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem pendidikan kita. Suatu kesalahan fatal bahwa ada mispersepsi orang bahwa pendidikan itu hanya ranahnya sekolah dan universitas. Pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Makanya perusahaan-perusahaan, industri, asosiasi, dunia kesenian, dunia budaya, dunia intelektual harusnya semua berpartisipasi dalam sistem pendidikan kita, dan kita harus menciptakan kerangka regulasi yang akan bisa membawa semua aspek masyarakat kita masuk ke dalam lingkungan pendidikan. Esensinya seperti itu.
Itu juga pasti harapan kita semua. Kita akan berbicara lebih panjang lagi bersama Mas Menteri sesaat lagi. Kami harus jeda sebentar. Mas Menteri, kami akan segera kembali. Tetaplah di Metro TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, 15 Desember kemarin UNESCO meresmikan gamelan sebagai warisan budaya tak benda. Ini dilakukan kemarin di Paris dan kita masih berbincang bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Mas Menteri, ini kan berarti kita bicara mengenai capaian di bidang kebudayaan. Selain kemudian berbicara mengenai suksesnya gamelan menjadi atau ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ini, apalagi sih capaian-capaian lain kalau kita berefleksi di akhir tahun ini? Mas Menteri? Ya, ada berbagai pencapaian, tapi pertama saya ingin mengucapkan apresiasi atas ketangguhan dunia kebudayaan, para pelaku budaya, para seniman yang telah melalui suatu periode di mana seluruh aktivitas mereka sangat terpukul, terutama di sektor budaya selama pandemi ini. Jadi luar biasa, saya ingin ucapkan salut pada para budayawan yang masih bisa survive, yang masih berkreasi di masa yang begitu sulit ini. Beberapa hal yang kita capai di 2021, yang pertama adalah tentunya kita menetapkan 289 warisan tak benda Indonesia. Saat ini kita memiliki 1.528 total warisan tak benda Indonesia. Dan di Pekan Kebudayaan Nasional yang sudah kita laksanakan ini melibatkan ribuan masyarakat pelaku seni dan budaya, ditonton lebih dari 842.000 masyarakat. Wow. Tentunya Kanal Indonesiana juga menjadi salah satu hal yang kita lakukan, menjadi platform untuk para artis, seniman, budayawan, filmmaker untuk bisa menunjukkan kehebatan Indonesia di panggung Indonesia dan di panggung dunia. Ya, dan kami memperluas akses kepada Kanal Indonesiana sampai ke daerah 3T dengan kerjasama dengan program Bakti Kominfo, Kereta Api Indonesia, dan Helmi. Kita membuat program Jalur Rempah, ya, berbagai pengembangan dilakukan seperti Festival Bumi Rempah Indonesia, Bumi Rempah Nusantara di sekitar berbagai kepulauan Indonesia, dan tentu program Desa Budaya. Kita punya 339 desa yang menghasilkan potensi budaya yang bisa diakses di desabudaya.kemdikbud.go.id. Nah, ini sebanyak 270 desa lolos untuk melakukan rencana aksi pemanfaatan potensi budaya. Dan juga ada gerakan seniman masuk sekolah. Ini salah satu program favorit saya. Menargetkan 800 sekolah, 800 seniman, dan kurang lebih 16.000 peserta didik, 40 dinas provinsi untuk bisa memasukkan seniman untuk mengajar di dalam sekolah-sekolah kita. Nah, dan pastinya kita juga menyediakan anggaran untuk berbagai macam penyelenggaraan museum dan taman budaya, 113 museum dan 19 taman budaya. Beberapa hal tentunya kita akan tahun depan juga fokus kepada berbagai macam program untuk meningkatkan atau mengupgrade Candi Borobudur dan seluruh daerah sekitarnya, dan mungkin ada beberapa fokus lainnya. Tapi itu kira-kira pencapaian yang telah kita lakukan di 2021. Oke, tapi apakah Mas Menteri sudah merasa puas dengan pencapaian itu? Atau kalau tadi dikatakan bahwa tahun depan akan ada fokus ke Candi Borobudur dan juga beberapa hal lainnya, mana yang paling utama untuk membalas di tahun 2021 ini? Ya, untuk 2022 ya kita ada beberapa tema yang akan kita fokuskan. Salah satunya adalah Borobudur menjadi salah satu tema yang cukup penting gitu ya. Kedua adalah tenun dan bagaimana pelestariannya. Itu menjadi salah satu tema, dan banyak sekali masyarakat yang ingin kami mendukung benar-benar tradisi dan pelestarian industri tenun. Kita juga keikutsertaan Indonesia di kegiatan kebudayaan dunia seperti Qatar Indonesian Year of Culture, itu menjadi salah satu fokus kita. Jadi banyak sekali diplomasi budaya yang akan kita terus dorong. Dan tentunya sinergi dengan program Kampus Merdeka, di mana berbagai macam aktivitas budaya, art festival, dan lain itu bisa menjadi mini universitas bagi anak-anak mahasiswa kita selama 1 semester. Jadi jangan lupa, banyak orang mengira hanya Kampus Merdeka itu adalah magang di perusahaan atau melakukan proyek studi independen. Tapi sebenarnya
bisa jauh lebih variatif dari itu. Semua aktivitas, proyek-proyek kesenian, proyek-proyek kebudayaan itu semuanya bisa menjadi magang bersertifikat gitu. Jadi ini merupakan suatu hal yang mungkin karena belum terlalu banyak programnya, belum diketahui banyak orang, tapi dampaknya bisa luar biasa. Kalau semua art project, semua riset di bidang seni, semua aktivitas-aktivitas termasuk proyek-proyek seperti Indonesiana bisa mengambil mahasiswa untuk bekerja di dalam platform-platform tersebut dan menjadikan mahasiswa kita menjadi jauh lebih handal di dalam bidang kesenian dan juga di bisnis keseniannya dari sisi manajemen, kreatif dan lain-lain. Jadi ini bakal menjadi salah satu fokus kita di tahun depan. Juga satu hal yang terjadi adalah kehebatan film-film Indonesia yang masuk film festival kelas dunia itu luar biasa. Jadi dengan adanya berbagai macam film yang sudah mencapai festival itu seperti Dendam Rindu, Harus Dibayar Tuntas, ini menang Golden Leopard, Locarno, Yuni di Toronto, dan Laut Memanggilku ya juga menang. Semua film-film ini kita harus belajar daripada kesuksesan mereka dan bagaimana membantu generasi berikutnya untuk mencapai prestasi yang sama bahkan lebih lagi di dunia film festival internasional. Jadi itu merupakan satu area fokus yang akan kita lakukan tahun depan juga. Saya termasuk yang senang sekali ada kanal Indonesiana, Mas Menteri, karena saya bisa menonton film-film festival itu di sana. Karena biasanya sangat sulit kan untuk menonton film-film festival seperti itu dan juga bisa melihat kacamata Indonesia lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Karena yang ditampilkan di sana adalah seni-seni yang sangat unik sebetulnya. Benar, dan kalau memang semuanya konsiderasi apa yang kita tayangkan di TV hanya komersial, ya nggak akan ada kesempatan gitu loh, nggak akan ada jendela kepada kreator-kreator seni dan lain-lain. Dan menurut saya pasarnya ada untuk orang-orang yang senang melihat high art atau yang hal-hal yang lebih bersifat kebudayaan, yang lebih artistik, lebih intelektual, dan menurut saya juga banyak orang yang sudah jenuh dengan hanya konten yang komersial saja gitu. Jadi itu adalah harapan kita dengan Indonesiana. Oke, nanti saya akan tanyakan lebih jauh lagi mengenai catatan penting dari seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi. Kami akan segera kembali sesaat lagi.